Konteks pencemaran nama baik ini yang dituduhkan kepada yang tercemar adalah hal yang benar. Benar tidak benarnya tidak dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel Juara Ikan Partners, masih dalam Voice of Law, tema forensik berita. Kali ini kita melanjutkan video kita yang terakhir, yang sebelumnya sampai pada pembahasan tentang pencemaran nama baik dengan menuduhkan sesuatu yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Bang Irfan Iskandar. Silakan Bang Irfan. Ya, pemirsa, sekedar mengingatkan pembahasan yang terakhir dalam video part pertama kita menjadi 2 part, bahwa dengan berdasarkan logika nama baik itu selalu dijaga oleh setiap manusia sehingga akhir hayatnya kemudian ternyata menjadi tercemar, berarti logikanya adalah ada yang mengotori nama itu. Tercemar berarti terkotori, terkontaminasi. Terkotori karena ternyata seseorang yang menjaga nama baiknya adalah menjaga sesuatu yang buruk yang pernah dilakukannya. Ukuran buruknya bisa tidak selalu harus hukum, tapi juga berdasarkan norma-norma masyarakat setempat, kebiasaan itu. Karena kalau itu sampai ketahuan, dia akan menjadi aib. Karena logikanya orang berbuat hal yang tidak wajar itu sembunyi-sembunyi. Betul. Dia yang selalu ditampilkan adalah perbuatan yang baik-baik, bahkan diekspos. Perbuatan yang baiknya dijadikan foto profil, status gitu. Tapi buruk-buruk pasti tidak pernah normal. Sehingga karena sebisa mungkin disembunyikan. Pada saat itu disembunyikan, tapi keluar oleh pihak lain, itulah nama baik yang telah dijaganya terkontaminasi. Sehingga logikanya bahwa yang disampaikan oleh si pencemar tadi adalah perbuatan yang real yang dilakukan oleh si tercemar dalam konteks pencemaran. Tetapi dalam konteks fitnah yang perbuatan yang dituduhkan tadi belum tentu benar. Bahkan kalau mengartikan kepada makna fitnah yang dituduhkan itu udah tidak benar kalau fitnah, ya kan? Itulah makanya kita membedakan pencemaran nama baik dengan fitnah dari yang terjadi di masyarakat dulu, pemahaman bentuknya. Dengan demikian, maka tadi Pemri di awal pembukaan sesi kedua ini menyampaikan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan orang lain dengan cara perbuatan yang dilakukan menuduh. Menuduh tadi adalah berisi kata-kata yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan seorang, dan itu tidak perlu dibuktikan ke dalam konteks pencemaran. Tapi dalam konteks fitnah, nanti kajiannya kita sampaikan setelah tuntas tentang kembali ke pasal 310, kajiannya tuntas setelah pencemaran nama baik. Pemirsa, dalam pasal 310 ini di awal sudah kita sampaikan dia memuat 3 rumusan yang harus diperhatikan supaya pencemaran nama baik ini menjadi terpenuhi atau ditempatkan sesuai dengan ketentuan hukumnya, yaitu target dari perbuatan adalah nama baik seseorang. Cara pencapaian target tadi si pencemar melakukan dengan menyampaikan tuduhan. Kemudian tuduhan itu dimaksudkan supaya orang lain tahu, bisa dimaksud supaya umum tahu. Perbuatan itu dilakukan dalam 2 bentuk. Ayat 1 dilakukan dalam bentuk lisan, ayat 2 tertulis. Jadi pencemaran nama baik kita sekarang dalam bentuknya ada 2, lisan dan tertulis. Kemudian di dalam 310 ayat 3 itu ditentukan tentang dispensasi. Dispensasi meskipun itu perbuatannya adalah pencemaran, ternyata menurut pasal 310 ayat 3 tidak merupakan pencemaran. Menjadi bingung kita pemirsa. Artinya pasal 310 ayat 3 perbuatannya telah memenuhi ayat 1 atau perbuatan pencemaran tertulisnya
telah memenuhi ayat 2, sehingga logika hukumnya, penerapan hukumnya sudah pas, artinya pembunuhan unsur telah terbukti dapat dijatuhkan hukuman. Tetapi ayat 3 menentukan ada sesuatu perbuatan pencemaran lisan atau tertulis tidak dapat dikenakan pidana. Apa itu pemirsa? Ternyata dia menentukan jika si pencemar tadi dalam melakukan tuduhan kepada orang lain dan orang lain itu terserang nama baiknya, dia melakukan atas dasar membela diri atau untuk kepentingan umum seperti yang ditentukan dalam pasal 310 ayat 3. Jadi kita dapat pemaknaan ada dispensasi dalam bahasa kita. Dispensasi artinya perbuatan yang terpenuhi tapi pidana tidak dijatuhkan. Lalu pemirsa, kalau kita tadi telah menyampaikan perbuatan mendudukan yang menyerang kehormatan lain dan disampaikan secara umum agar orang lain tahu itu ada perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik, kemudian tuduhan tadi artinya adalah justru adalah yang benar-benar dilakukan dia. Tapi itu adalah aib dia. Aib dia, maka dia sembunyikan. Kenapa kita menyampaikan? Jadi dia terserang. Dan itu merupakan bagian dari perlindungan hukum pidana selain 4, ya. Jasad, nyawa, harta, kesusilaan, kehormatan juga adalah bagian yang dilindungi. Kemudian kalau itu sudah menjadi sebuah tindak pidana yang memenuhi unsur, lalu bagaimana maknanya? Pasal 310 itu bukan pencemaran karena sebab dilakukan terpaksa atau membela diri. Sebatas di sini pemirsa, kajian hukumnya tidak akan diketemukan. Inilah awal pembicaraan kita, pemirsa, kalau nanti menyimak atau baik-baik. Titik awal kita akan masuk kepada fitnah sebagai bentuk tindak pidana kedua, sebagai konten yang dilarang dalam pasal 27 ayat 3. Jadi konten pertama yang dilarang dalam pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Sampai di sini udah kita berikan informasinya, makna hukum pencemaran nama baik. Karena 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyebutkan pencemaran nama baik dan atau fitnah, nah kita sebetulnya ini dalam rangka menerapkan ayat 3 pasal 310 KUHP juga di saat yang bersamaan sebagai titik awal untuk memahami tentang fitnah. Gitu ya. Buka pasal 311 KUHP. Biasa pasal 311 KUHP itu menentukan, intinya adalah jika si pencemar tadi dibolehkan untuk membuktikan kebenaran yang dituduhkan, tidak membuktikannya, dan apa yang dituduhkan itu bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam dengan pidana 4 tahun sebagai fitnah. Jadi kita sudah mengenal pemirsa. Sekarang ternyata fitnah adalah jikalau menurut pasal 311 ini yang semula melakukan pencemaran diberikan kesempatan oleh Pak Hakim membuktikan kebenaran tuduhannya, kemudian tuduhannya itu adalah bertentangan dengan apa yang dia ketahui. Berarti tuduhan tadi tidak benar. Itulah makanya dalam konteks pencemaran nama baik, tuduhan tadi tidak dibuktikan benar atau tidak benar. Tapi dalam konteks fitnah ada kalimat yang dituduhkan bertentangan dengan yang dia ketahui. Berarti kan tuduhan yang tidak benar. Saya mengetahui ini begini, saya lemparkannya begono. Berarti kan itu menjadi tidak benar. Maka telah dapat kita makna kedua, makin utuh pemahaman kita bahwa pencemaran nama baik justru yang dituduhkan itu yang benar, tapi orang lain justru karena itu disampaikan dia tersinggung juga, atau justru orang lain itu tersinggung yang dituduhkan itu tidak benar. Kapan saat terjadinya? Yang ditentukan dalam pasal 311 KUHP, yaitu yang dituduhkan bertentangan dengan apa yang diketahui. Nah, itu maka tadi saya pemirsa, sebetulnya ini adalah tidak terlepas dari pasal sebelumnya. Maka tadi saya sampaikan 310 ayat 3 dalam rangka kita si pencemar itu tidak dipidana, dia harus membuktikan bahwa perbuatannya adalah karena membela diri atau terpaksa.
maka kalau itu terpenuhi dia tidak dipidana. Ternyata penerapannya tidak di pasal 310 tapi ada di pasal 311. Nah, sampai di sini dulu, apa kira-kira yang akan dibuktikan benarnya menurut pasal 311 KUHP menurut Febri? Yang dibuktikan benar tidaknya. Karena ada bunyinya, jika yang melakukan kejahatan pencemaran dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, berarti ada syarat jika dibolehkan dulu. Jika dibolehkan. Kalau dibolehkan apa? Dibolehkan untuk membuktikan isi tuduhannya benar. Tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Nah, pertanyaan pertama, yang dituduhkan itu benar tentang apa? Yang dituduhkan itu benar tentang Dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Karena apa saya tanya, di sini terdapat kerancuan bahasa. Karena kita tahu pemirsa, KUHP ini adalah translate dari bahasa Belanda. Sehingga kalau tidak dimaknai kita akan menjadi kerancuan. Coba kenapa tidak kerancuan? Akhirnya mengganggu kekusutan berpikir untuk menerapkan tentang makna fitnah ini. Coba kita perhatikan secara seksama. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran, tadi berarti si pencemar, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Si pencemar dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Kawan, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Menjadi kerancuan karena di awal unsurnya disebutkan boleh untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu benar, tapi ternyata tuduhannya bertentangan dengan apa yang diketahui. Ada dua tuduhan, sehingga kita tempatkan satu-satu dulu. Tuduhan yang ingin dibuktikan bahwa itu benar, tuduhan apa? Kemudian tuduhan dilakukan bertentangan dengan yang diketahui, apa juga maknanya? Berarti ada dua tuduhan di situ. Nah, inilah yang menjadi kerancuan. Kalau kita kurang seksama memperhatikannya, akhirnya bingung untuk menentukan saat kapan fitnah itu terjadi secara hukum. Kalau secara harfiah, saat tuduhan itu tidak benar. Tapi kalau secara hukum, ya ini jawabannya. Maka saya bertanya, apa yang dimaksud untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar? Tuduhan apa itu maksudnya? Tuduhan itu benar. Tuduhan yang tadi di pasal 310 tadi, Pak, yang dituduhkan kepada seseorang yang merasa tercemar. Nah, itu dibuktikan benar atau tidaknya gitu. Kalau misalkan itu kita iyakan dulu, tidak dijawab, tidak dibantah dan tidak dibenarkan, kita terima dulu. Maka pertanyaan berikutnya, lalu tuduhan apa yang dimaksud dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui? Tadi itu nggak benar, sekarang ada tuduhan lagi yang bertentangan dengan yang dia ketahui. Tuduhan apa itu? Dan tuduhan dilakukan, tuduhan yang tadi lagi mungkin. Nah, ya itu dua kali pembuktian kan? Itulah yang akhirnya kita mengganggu konsentrasi kita berpikir. Jadi Febri kalau gelas kopi segelas kurang ya gitu. Harus dua. Nah, pemirsa, sebetulnya ini tidak terlepas juga pemaknaannya. Pertama 310 tadi kita harus ingat jangan dilepas dulu. Karena 310 KUHP tadi kita ingin menerapkan ketentuan ayat 3 agar si pencemar tadi tidak dipidana karena pencemaran. Karena nggak tuntas di situ. Kemudian masuk 311. 311 ini diakhiri dengan kalimat diancam dengan melakukan fitnah. Berarti udah hal yang berbeda dengan 310. Fitnah ini terjadi jikalau bunyi pasalnya secara lengkap, jika si pencemar tadi dibolehkan. Berarti ada dua syarat, jika dibolehkan, jika tidak. Jika dibolehkan membuktikan tuduhannya benar, kata Febri berarti tuduhan 310. Tapi kemudian ada lagi kalimatnya, tuduhan yang dituduhkan tadi bertentangan dengan yang diketahui. Berarti tuduhan, ada dua tuduhan. Yang pertama udah nggak benar, sekarang dibuktikan lagi. Nah, untuk menjawab ini semua pemirsa, jawabannya pertama di runut adalah kita lompat ke 311. Jadi ini belum kita maknai, belum. Kita masih dalam rangka menerapkan penggunaan pasal 310 ayat 3. Kesini sudah, kemudian masuk kepada pasal 312. Oke, baik. Ini dia, Bang. Nah, pemirsa, pasal 312 menentukan
pembuktian akan kebenaran tuduhan. Nah, jawabannya di sini pemirsa. Hanya dibolehkan dalam hal berikut. Jadi kita memaknai kebenaran tuduhan. Adakah kalimat kebenaran tuduhan dalam pasal 311? Kembali lagi ke pasal 311. Kebenaran tuduhan. Ada. Membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Apa yang dituduhkan itu benar. Berarti ada itu yang dimaksud itu tadi adalah dalam pasal 312. Apa dia syaratnya? 312. Hukum menentukan pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan. Tadi kan syaratnya jika dibolehkan. Berarti kalau dibolehkan syaratnya ini. Lalu kapan kalau tidak boleh? Kalau ini tidak terpenuhi, kan gitu loh, begitu terbalik. Kontrario kalau masuk tafsiran kontrario. Syaratnya adalah apabila dia melakukannya ada motivasi untuk membela diri atau untuk demi kepentingan umum. Ini yang ditentukan. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, hakim yang mendengar terdakwa bahwa perbuatannya karena membela diri atau kepentingan umum. Berarti kalau itu yang menjadi syaratnya, itu dibolehkan dalam penerapan pasal 311. Karena 311 tadi jika dibolehkan, ini syaratnya yang jika dibolehkan. Kemudian yang kedua, apabila yang tercemar adalah seorang pejabat, ya. Jadi udah paham kan? Kembali ke 311. Jadi akhirnya pemirsa membuktikan apa yang dituduhkan itu benar adalah dia membuktikan bahwa saya mencemar si A karena alasan membela diri atau kepentingan umum. Jika itu dibenarkan, ya. Kalau itu benar, maka dia akan terlepas dari tindak pidana pencemaran seperti di pasal 310 ayat 3. Oh iya. Ya. Tidak merupakan pencemaran. Tidak merupakan pencemaran. Jadi tidak merupakan pencemaran 310 ayat 3. Cara penggunaan penerapannya tidak berhenti di sini, dia ada di pasal 311. 311 tadi berarti dalam ruas sidang si pencemar ingin membuktikan bahwa tuduhannya itu adalah berkaitan di latar belakangnya karena merasa membela diri atau kepentingan umum. Jikalau itu benar. Kembali ke 311. Nah, 311 jadi tuduhan itu benar, yang tadi kita bilang ada dua makna tuduhan. Ternyata makna tuduhan pertama tadi adalah dalam rangka motivasi tindak pidana itu dilakukan. Apakah emang ada rasa membela kepentingan pembelaan pribadi, membela diri, atau demi kepentingan umum. Kemudian cara berikutnya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Nah, berarti tuduhan lagi. Inilah yang berkaitan dengan substansi bohong atau benar tuduhan itu. Jadi akhirnya kita bisa memaknai bahwa 311 ini menentukan jikalau boleh dibuktikan yang pertama adalah motivasi dia melakukan. Apakah benar tuduhan itu dilakukan karena kepentingan umum atau apakah benar tuduhan itu dilakukan karena membela diri. Atau yang ketiga 312 tadi, atau apabila yang menjadi tercemar adalah seorang pejabat. Nah, kemudian kembali ke 311. Ternyata syarat yang harus dibuktikan menurut pasal 312 tadi tidak membuktikannya. Berarti si pencemar dalam pasal 310 tadi dia tidak membuktikan atau tidak dapat membuktikan bahwa motivasi perbuatan yang dilakukan adalah karena adanya kepentingan umum atau karena ada demi membela diri. Dia tidak membuktikan. Dan tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui. Tuduhan mengandung kebohongan. Lalu tuduhan ini tuduhan yang ada di mana? Perbuatannya. Tuduhan ada di mana? Yang mengandung kebohongan. Tuduhan yang di 310 tadi. Tuduhan yang di 310. Nah, benar pemirsa. Maka tuduhan yang mengandung ketidakbenaran ini atau tuduhan yang mengandung kebohongan adalah tuduhan yang menjadi pokok perkara pencemaran tadi yang ternyata ada ketidakbenarannya. Jikalau itu terjadi, maka pencemaran tadi berubah menjadi fitnah. Yaitu menjadi fitnah apa? Ada dua syarat menurut hukum.
yang ditentukan dalam pasal 311. Jadi artinya pertanyaannya menyimpulkannya adalah kapan saat terjadinya fitnah? Saat terjadinya fitnah adalah jika seseorang yang melakukan pencemaran dibolehkan membuktikan motivasi perbuatannya, apakah dia karena demi kepentingan umum atau karena dia terpaksa tidak membuktikannya. Tidak terbukti, ternyata lu mau diri sendiri aja, nggak ada kepentingan umum diwakili, membela diri, nggak ada, tidak terbukti. Dan yang syarat kedua, isi tuduhannya tidak benar, itu menjadi fitnah. Pelan-pelan di sini pemirsa, karena ini akan masuk lagi ke berikutnya, akan masuk lagi ke pemahaman berikutnya. Artinya telah kita dapatkan dua peristiwa perbuatan hukum pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan batasan yang tegas, tapi dua-dua saling terkait sebab akibat menurut saya, yaitu pencemaran nama baik terjadi jika nama baik seseorang terkontori, tercemar, terkontaminasi oleh tuduhan yang bersubstansi kebenaran, yang merupakan perbuatan buruk yang tercemar, buruk menurut hukum ataupun buruk bukan menurut hukum. Itulah saat terjadinya pencemaran nama baik. Itu sebagai sebab adanya fitnah. Apabila di dalam suatu persidangan si pencemar tadi dalam rangka punya keinginan untuk tidak terjerat oleh pasal 310, dia menggunakan pasal 310 ayat 3, jawab bukan? 310 ayat 3 karena pencemaran tadi jadi hapus, tidak dipidana karena dia melakukannya demi kepentingan umum atau untuk kepentingan pembelaan diri. Maka menurut 310 ayat 3 tidak dipidana. Nah, seseorang yang ingin membuktikan itu tujuannya adalah agar terhindar dari penjatuhan vonis pasal 310. Betul. Nah, kemudian pada saat dia menyatakan saya demi kepentingan orang banyak, saya membela diri demi kepentingan umum gitu kan, maka deklarasi itu tadi dimasukkan ke dalam 311, yaitu jikalau dibolehkan untuk membuktikan itu, masuk ke 311. Jika deklarasi tadi, pembelaan diri tadi karena hak terdakwa, maka jikalau dibolehkan silakan membuktikan. Itulah maksud tuduhan itu benar, tuduhan yang pertama, silakan membuktikan. Jikalau tidak membuktikannya atau tidak terbukti, kemudian tuduhannya juga adalah berbeda dengan apa yang diketahui, berarti tidak benar, maka itu sebagai penyebab atau timbulnya akibat dia fitnah. Karena menurut pasal 310 tadi ujungnya kalimat diancam melakukan fitnah. Tapi sini masih ada kebingungan atau gimana? Jelas sih Bang kalau batasan-batasannya tadi. Nah, selanjutnya gini Bang, terdapat suatu pertanyaan nih Bang. Nah, ini kan di dalam pasal 311 menentukan seseorang boleh membuktikan gitu ya. Nah, dalam pasal 312 ke 1 disebutkan bahwa apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Nah, dua hal ini kan menjadi dispensasi yang Abang katakan tadi untuk seseorang tidak kena pencemaran nama baik. Nah, selanjutnya Bang, pada saat ternyata membuktikan dan tuduhannya itu benar, bagaimana Bang? Tadi kan Abang sampaikan kalau tuduhannya tidak benar maka menjadi fitnah. Nah, sekarang tuduhannya benar. Sekarang tuduhannya benar. Ya, untuk menjawab itu semua itu pemirsa, makanya ini adalah tindak pidana yang pemahamannya sangat sulit emang, karena yang berawal dari transkrip bahasa Belanda mungkin ya. Untuk menjawab tadi pertanyaan intinya adalah motivasinya mungkin benar, motivasi terbukti bahwa dia melakukan demi kepentingan umum. Betul. Atau motivasinya dia membela diri, tapi tuduhannya adalah benar. Benar. Nah, untuk menjawab itu dulu, apa itu semua bukan pendapat saya yang saya berikan, hanya pendapat hukum yang saya suarakan, voice of law. Buka pasal 311. Baik. Ya, silakan Pak. Pemirsa, sebetulnya di sini adalah 311 ini, kalau kita bicara matematika, ini adalah rumus terjadinya tindak pidana fitnah. Apa dia rumusnya? Ada dua. Motivasinya benar. Ya. Motivasinya maaf saya keliru. Motivasinya tidak membuktikan.
berarti bahwa dia melakukan pencemaran tadi, pencemaran nama baik, ternyata tidak ada kepentingan umum. Kedua, tidak ada untuk membela diri. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tuduhannya juga adalah tidak benar, bertentangan dengan apa yang diketahui. Dua yang tidak benar motivasi, tidak benar substansi tuduhan, menjadi fitnah. Jadi fitnah itu adalah minus-minus, motivasinya minus, nggak terbukti. Substansi tuduhan juga nggak terbukti, keliru. Minus plus minus akhirnya menjadi sebuah tindak pidana fitnah. Itu rumusnya dulu. Sehingga untuk menjawab si Febri tadi, substansinya benar, maka minus plus ditambah plus, substansinya benar. Kalau kita terbukti adalah plus aja gitu kan, maka dia adalah tidak menjadi fitnah. Tidak menjadi fitnah. Karena apa? Rumus fitnah tadi, motivasi melakukannya, apakah dia melakukan demi kepentingan umum atau membela diri, tidak membuktikannya, berarti tidak terbukti. Syarat pertama, motivasi tidak terbukti. Syarat kedua, tuduhannya bertentangan dengan apa yang diketahui, berarti kan tuduhan bohong. Sehingga motivasi yang tidak terbukti ditambah tuduhan bohong, dia menjadi sebuah tindak pidana fitnah. Ada dua parameternya yang ditentukan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Febri, tuduhannya benar, ya kan? Berbeda dengan ini, kalau ini tuduhannya tidak bertentangan dengan apa yang diketahui, tuduhan bohong. Ini tuduhannya benar, maka jawabannya adalah bukan fitnah. Pertanyaan pertama, jawabannya itu dulu. Iya, bukan fitnah. Lalu apakah pencemaran nama baik? Tunggu dulu, benar atau tidak jawaban saya, karena kita nggak boleh pakai otak sendiri. Voice of law yang menyuarakan undang-undang, bukan 314 ayat 1. Pemirsa, 310, 311, 312, 314, 4 pasal. 314 pemirsa. Jika yang dihina, ini karena pasalnya pencemaran nama baik fitnah ini masuk dalam bab penghinaan. Maka kalimatnya juga yang jika yang dihina, tapi kalau ditempatkan dalam konteks pembicaraan pasal 310, 311 dan seterusnya, maka harusnya adalah jika yang dicemarkan sebetulnya. Jika yang dicemarkan dengan putusan hakim menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, nah, tuduhannya benar atau tidak? Artinya 314 benar. Itu yang Febri tanya kan? Iya. Yang isi tuduhannya benar, kamu salah kok. Ternyata berdasarkan putusan pengadilan juga emang dinyatakan dia salah. Berarti tuduhannya benar. Kalau tuduhannya benar, kata hukum, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin. Jadi bukan fitnah. Artinya motivasi tidak terbukti, tuduhannya benar. Berarti kita tuduhkan kamu maling, Febri. Tuduhan itu ternyata berdasarkan putusan pengadilan benar, Febri maling. Berarti tuduhannya benar. Tidak terbukti plus benar, bukan fitnah. Dalam rumusan 311 harus dua-duanya tadi kan dikuatkan lagi dan 314. Kalau tuduhannya emang benar berdasarkan putusan pengadilan bahwa yang dituduh itu salah, tidak dapat dipidana dengan fitnah. Berarti jawabannya itu bukan kata saya, ada 314 ayat 1. Oke, baik. Nah, lanjut, karena tadi kan kita sekarang bicaranya adalah tuduhan yang ada dalam konteks pencemaran nama baik, ya. Kalau dalam pencemaran nama baik tidak perlu dibuktikan, tapi dalam konteks fitnah dia harus dibuktikan tuduhan tadi. Yang menurut 311 apa yang dituduhkan bertentangan dengan yang diketahui, maka menjadi sebuah fitnah. Kalau menurut 314 yang dituduhkan sesuai dengan diketahui, maka bukan fitnah, berarti tuduhannya mengandung kebenaran. Karena tuduhan itu selalu dua kemungkinan, yang benar dan tidak benar. Maka ayat 2 adalah kebalikan dari ayat 1. Tuduhannya tidak benar. Tidak benar. Karena kalimatnya adalah jika dengan putusan hakim menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan. Tadi saya tuduh kamu maling, ternyata hakim, si Febri bukan maling, dibebas dari tuduhan. Maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna, ya kan? Berarti hukum juga sudah menentukan cara menentukan tuduhan tadi benar atau tidak benar dalam konteks tindak pidana fitnah. Ya. Kemudian apa tadi yang ditanya sekarang tadi? Nah, yang ditanyakan tadi, kalau tuduhan itu tidak benar, maka kan menjadi fitnah. Lantas, kalau tuduhan itu ternyata benar,
dia terbebas dari fitnah, bagaimana nasib pencemarannya? bagaimana nasib pencemarannya? Kembali lagi, bukan saya yang jawab, buka ke pasal 311. 311 menentukan adalah saat terjadi fitnah dengan rumus motivasinya tidak terbukti. Motivasi melakukan karena kepentingan umum membela diri tidak terbukti. Kalimatnya tadi ya. Kemudian dan apa yang dituduhkan tidak juga terbukti, maka dia menjadi fitnah. Sekarang diurai satu-satu. Sekarang fitnahnya adalah fitnahnya terbukti. Fitnahnya apa? Tuduhannya itu Tidak apa yang berbeda? tuduhannya itu terbukti. Gitu. Terbukti. Nah, tuduhannya berarti terbukti. Menurut pasal 341 fitnahnya tidak mungkin dijatuhkan. Tidak mungkin fitnahnya. Tidak mungkin dijatuhkan. Lalu sekarang bertanya, bagaimana nasib pencemarannya? Nah, bagaimana nasib pencemarannya? Dijawab lagi oleh 314 ayat 2. Oke, baik. 14 ayat 2. Iya, memang. 14 ayat 2, coba bacain. Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar. Hal yang tidak benar, ya kan? Ini akan penarikan analogi pemirsa. Coba perhatikan baik-baik. Pada saat tuduhannya benar, hukum menyatakan langsung tidak dapat dipidana. Hukum menyatakan langsung tidak pidana. Kenapa kalimat tentang pemidanaan tidak ada dalam ayat 2, tapi hanya sebatas sebagai alat bukti, tidak langsung dikatakan sebagai tentang putusan pemidanaan atau tidak pemidanaan, terserah mau dimasukkannya. Kenapa kalimat ayat 1 dan ayat 2 berbeda? Ayat 1 jelas, kalau tuduhannya benar, dia tidak dapat dipidana, kalimatnya jelas. Tapi pada saat tuduhannya tidak benar, ini analogi dulu sebelum menjawab si Febri. Tapi pada saat tuduhannya tidak benar, kenapa dia tidak langsung dikatakan pemidanaan karena fitnah dapat dijatuhkan? Kenapa tidak seperti itu kalimatnya? Cuma sebagai bukti sempurna aja. Sebagai bukti. Sebagai bukti berarti kan diserahkan kepada hakim Untuk dipertimbangkan lagi. untuk dipertimbangkan, untuk menjadikan dasar putusan. Iya, betul. Itu yang saya tanya, apa logikanya bisa kamu dapat? Logikanya kalau baru sebagai bukti sempurna berarti belum pasti lagi, Pak. Nah, bukti sempurna sudah jadi bukti. Karena dia udah kepastian hukum, tuduhannya tadi adalah tidak benar. Sehingga sebagai perisai bagi yang tercemar bahwa saya bukan maling. Putusan tadi sebagai alat bukti. Pahami dulu situ ya. Iya. Dengan pertanyaannya adalah kenapa yang saya lontarkan pertanyaannya kenapa 314 ayat 2 tidak langsung kalimatnya bisa dipidana fitnah ataupun bisa dipidana apapun juga, ya kan? Betul. Nah, itu pertanyaan yang harus dipegang untuk menjawab pertanyaan Febri kembali ke 311. Begini lah Bang hukum menariknya, bukan dihafal. Siap Bang, ini 311. Tadi kita udah ambil ya, tuduhannya tidak benar. Logika pasal tadi. Kenapa hukum tidak menyatakan langsung bisa dipidana, tapi hanya baru sebatas alat bukti? Bukti sempurna. Ya kan? Karena apa? Karena 311 menentukan dua. Motivasinya benar atau tidak dibuktikan dulu. Terus yang ini tuduhannya benar atau tidak. Dalam konteks 314 ayat 2 sebagai analogi sebelum menjawab si Febri, yang dibuktikan kedua tuduhannya sudah tidak terbukti dengan ada putusan. Kenapa dia kalimatnya tidak langsung, tidak bisa memponis atau memponis? Karena ini juga harus dibuktikan motivasi tadi. Jadi maka tadi bilang tadi syarat terjadinya fitnah adalah dua unsur ini, motivasinya tidak membuktikan atau tidak terbukti. Kemudian ditambah tuduhannya jadi tidak benar, baru dia menjadi sebuah tindak pidana fitnah. Kalau hanya salah satu yang terpenuhi, dia bukan fitnah. Oleh karenanya, itulah makna 314 ayat 2 sebagai alat bukti. Ya silakan hakim, ini mah fitnahnya udah sebagai alat bukti, dia tuduhannya nggak benar. Tapi buktikan dulu motivasinya. Kalau motivasinya benar, maka dia tidak bisa fitnah. Iya. Karena yang ini terbukti dia membela untuk kepentingan umum, membela terpaksa, tapi tuduhannya bertentangan dengan tuduhannya bohong, maka tidak bisa jadi fitnah. Atau dengan kata lain yang Abang sampaikan dalam video sebelumnya,
unsur yang ini udah terpenuhi, tapi yang lain tunggu dulu, dibuktikan dulu. Iya, karena kan kalimatnya jelas. Tuduhan itu tidak membuktikannya. Nah, membuktikannya maka harus dibuktikan dulu. Kalau memang tidak membuktikannya, motivasi tadi setelah terus dapat bukti, maka alat bukti tentang tuduhan yang tidak benar menjadi pelengkap, menjadi sebuah fitnah. Oke, untuk kepastian hukumnya. Untuk masalah hukumnya. Jadi Iya, ingat, betul, fitnah harus terjadi karena dua. Motivasinya tidak terbukti, tuduhannya bohong. Tuduhannya bohong tadi pakai pasal 314 ayat 2 tidak dapat dipidana. Tidak hanya sebagai alat bukti yang sempurna. Artinya ya silakan. Kalau fitnahnya mah udah ada alat bukti bohong, tinggal motivasinya terbukti atau tidak. Supaya dia menjadi fitnah, motivasinya juga tidak terbukti. Itulah bunyi pasal 311. Dua-duanya harus dibuktikan. Karena kaitan tadi dibolehkan atau tidak dibolehkan dia membuktikan, kaitannya kepada motivasi lagi ya Bang? Dua, motivasi dan substansi. Motivasi dan substansi. Motivasi pencemaran 310-nya apa? Substansinya bohong atau benar. Itu dia. Baru dia menjadi dua-duanya terpenuhi menjadi tindak pidana fitnah. Kalau salah satu aja tidak, maka saya bilang ini sudah rumus. Dua-duanya motivasi plus substansi terpenuhi dia fitnah. Kalau tidak terpenuhi salah satu, dia bukan fitnah. Makanya kalimatnya tadi diancam karena memfitnah. Fitnah karena motivasinya tidak terbukti. Katanya lebih kepentingan umum, katanya membela terpaksa, ternyata enggak. Berarti motivasinya terbukti. Terus udah itu substansi tuduhannya ternyata bohong, fitnah dia. Tapi kalau salah satunya terbukti, salah satunya tidak, dia enggak. Iya. Analoginya di situ dulu. Betul. Kenapa 314 bunyinya berbeda dengan 314 ayat 2, berbeda dengan 314 ayat 1 analoginya. Kemudian dari analogi itu jawab ke pertanyaan Febri tadi. Itu enak main hukum. Muter-muter dulu, ditarik baru ke situ. Apa jawabannya? Tadi pertanyaan apa diulang? Pertanyaannya itu tadi Bang. Kalau ini ternyata dia bisa membuktikan, gitu kan, tentang udah sampai kepada pembuktian 311, kemudian dia bisa membuktikan bahwa tuduhan itu tidak bertentangan dengan yang dia ketahui dan juga untuk kepentingan umum, gitu kan. Langsung aja, motivasinya terbukti tidak? Substansinya terbukti dua-duanya. Terbukti dua-duanya. Kalau terbukti dua-duanya ya dia fitnah. Tidak terbukti dua-duanya. Tidak terbukti dua-duanya. Artinya gini, makanya dipahami dulu. Bahwa fitnah tadi motivasinya tidak terbukti. Motivasi yang harus terbukti adalah dia katanya demi kepentingan umum, demi pembelaan terpaksa. Ternyata nggak ada kepentingan umum di situ, nggak ada pembelaan terpaksa, maka itu yang disebut motivasinya tidak terbukti. Kemudian substansinya juga tidak terbukti sebagai sebuah kebenaran, berarti substansi tuduhannya bohong, dia menjadi fitnah. Nah yang ditanya sekarang, yang ditanyakan, dia berhasil membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar. Bahwa benar. Nah, ya, harus satu kita urai. Benar. Tuduhannya benar. Jawabannya udah 314 tidak dapat dipidana. Kemudian bagaimana nasibnya ke pencemaran? Pencemarannya. Kalau pada nasibnya ke pencemaran jelas. 311 ini adalah sebagai sebab tadi kan, sebagai sebab dia ingin membuktikan 310 ayat 3 dalam forum 311. Kalau ini benar, ya ditarik ke 310 bahwa dia tidak dipidana sebagai pencemaran karena terbukti. Itu makanya pencemaran nama baik dan fitnah kait-mengkait, sebab akibat. Adanya fitnah karena adanya pencemaran. Pembuktian motivasi 310 ayat 3 dilakukan dalam pembuktian fitnah yang bisa terjadi kalau motivasinya tidak terbukti, kalau substansinya bohong. Tapi ternyata sekarang adalah substansinya bohong, motivasinya terbukti, kan itu katanya. Motivasinya terbukti karena ini adalah forum untuk membuktikan 310 ayat 3, ini digunakan untuk penerapan 310 ayat 3. Maka pencemarannya pun dia tidak ada lolos juga. Iya. Oke, baik Bang. Nah, pencemarannya tidak ada. Jadi yang harus diingat hanya begini saja. Pencemaran bisa terjadi kalau berisi tuduhan yang menyerang kehormatan lain. Tapi untuk tidak terkena pencemaran, dia melakukannya karena pembelaan terpaksa atau kepentingan umum. Bagaimana ini membuktikannya? Membuktikannya bahwa kan orang bisa aja ngomong,
saya lebih kepentingan umum Pak, ini dibuktikan lah. Ingat sebagai penyebab timbulnya tindak pidana baru, yaitu apa? Fitnah. Sehingga pembuktian tadi kebenarannya buka pasal 312. Kan jelas kan ya Pak? Iya. Pembuktian akan kebenaran tuduhannya akan dibolehkan dalam hal kebenaran tuduhannya. Kenapa dikatakan kebenaran tuduhannya? Kebenaran tuduhannya. Ya. Karena untuk menguji apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak. Nah, itu kelebihannya pemirsa. Pembuktian akan kebenaran tuduhannya adalah pembenaran tuduhan, bukan substansi. Iya. Bukan substansi. Jadi makanya bukan pasal 310 ayat 3, fitnahnya dibenarkan sehingga tidak dipidana karena dia demi kepentingan umum atau membela diri. Jadi 312 ini bukan berbicara substansi tuduhan. Pembenaran perbuatan dia dibenarkan oleh hukum. Kebenaran tuduhannya, ya. Nah, untuk bisa menjawab pasal 312 ini apakah saya salah atau tidak, buka pasal 49 ayat 1. Ya. Formal. Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa. Nah, tadi kan pembelaan terpaksa. Untuk di sini atau orang lain. Karena ada serangan atau ancaman, jadi tidak dipidana. Jadi dasarnya ini. Jadi apa artinya? Perbuatannya dilakukan, tapi pidananya dihapus. Artinya apa? Perbuatannya dibenarkan. Perbuatannya dibenarkan karena apa? Karena terpaksa. Sehingga dalam konteks 312 lagi, kembali tadi 312. Ini dia. Pembuktian akan kebenaran tuduhan bukan substansi. Bukan substansi. Bukan substansi karena kalau substansinya tadi udah jelas. Berbeda dengan pengetahuan atau sesuai. Bahkan kebenaran substansinya kalau ini kita artikan kebenaran substansi bertabrakan dengan 314. 314 sudah jelas kebenaran substansi berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan tadi udah jelas. Tapi ini adalah dasar dibenarkannya oleh hukum. Kamu melakukan fitnah dibenarkan karena kamu ternyata terpaksa membela diri, karena kamu ternyata demi kepentingan umum. Makanya menjadi dihapus 310 ayat 3 tadi tidak dipidana. Oke, baik. Menarik. Rumit kan? Iya, rumit, menarik. Oke. Nah, jadi artinya 312 ini adalah jangan keliru pemirsa, kebenaran tuduhan tadi bukan substansi tapi dasar pembenaran dia mencemarkan nama orang baik yang ditentukan dalam pasal 310 ayat 3. Nah, jikalau ini tidak terbukti ditambah substansinya bohong, itulah menurut 311 menjadi fitnah. Kalau ini diartikan sebagai kebenaran substansi, maka pemahaman kita bertabrakan dengan 314. Benar atau tidaknya berdasarkan putusan pengadilan. Kalau ini adalah pembenarannya. Jadi tidak pidana, perbuatannya salah tapi dibenarkan oleh hukum sehingga tidak dijatuhkan pidana. Oke, baik, Bang. Iya, ya. Selaras kalau begini. Kembali ke 311. Ya. Apa yang ditanyakan Febri tadi sebetulnya baru sebagian dari probabilitas dari kemungkinan terjadi. Kenapa? Kita lihat rumusnya, kembali ke rumus 311. Saat terjadinya fitnah adalah motivasinya tidak terbukti, substansinya bohong. Berarti ada dua hal yang dibuktikan. Terhadap satu hal berarti kan ada dua kemungkinan, ya kan? Tentang motivasi bisa jadi kemungkinannya terbukti, bisa jadi tidak terbukti. Berarti ada dua. Substansi bisa bohong, bisa tidak. Berarti ada 4 probabilitas kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuktian ini. Mana yang bersesuaian dengan fitnah kalau dua-duanya benar. Mana yang bersesuaian dengan 310 ayat 3 tentang motivasinya aja. Kalau motivasinya ternyata benar, ya sudah, 310 ini selesai. Tidak dapat diterapkan pidana karena ternyata dia kepentingan umum atau membela diri. Kira-kira jelas sampai di sini? Jelas, Bang. Insya Allah jelas. Begitu ya. Nah, kemudian pemirsa, kembali ke 310 KUHP, bahwa 310 KUHP ini tentang menuduhkan suatu hal, sebetulnya ini cabangnya dua. Menuduhkan suatu hal tadi, yaitu perbuatan yang bersifat melanggar hukum, tuduhan maling, tuduhan
penipu, tuduhan penggelapan, atau tuduhan yang tidak melanggar hukum. Kalau dia tuduhan yang melanggar hukum, maka hukum yang acuan yang dipakai adalah 314 sekali lagi. Karena tuduhan menuduh satu hal ini bercabang dua. 314 jelas tuduhan tadi, substansi tuduhannya tentang perbuatan yang melanggar hukum mengacu kepada 314 menjadi salah atau tidak tuduhan tadi berdasarkan putusan. Bahkan menurut ayat 3, jikalau tuduhannya tadi adalah mengenai substansi yang perbuatan yang bersinggungan dengan hukum pidana, kalau baru diproses belum ada putusan pengadilan, maka proses yang sedang berjalan tentang tindak pidana fitnah dihentikan dulu menurut pasal ayat 3 314 Artinya apa? Ajas praduga tak bersalah terhadap tuduhan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum pidana berlaku. Dihentikan sampai mendapat putusan tentang fitnahnya. Karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan. Ya. Nah, kira-kira inilah kalau tuduhan tentang suatu hal tadi bersubstansi perbuatan yang melanggar hukum pidana. Sementara menurut R. Susilo, salah satu penyusun KUHP termasuk di Indonesia, tuduhan tadi tidak harus bertentangan dengan hukum, tapi menyebabkan orang aibnya malu, menyebabkan orang terserang kehormatannya. Dalam contoh adalah kalau saya menuduhkan Febri semalam pergi ke tempat pelacuran, kira-kira Febri terserang nggak kehormatannya? Oh, jelas, terserang dong, jelas. Karena saya biasanya ke pengajian tuh Bang. Nah itu ya. Apakah menurut Febri perbuatan pergi ke tempat pelacur itu melawan hukum? Ada hukum pidana yang melarangnya? Artinya perbuatan tadi tidak melulu harus sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana ya. Tapi orang terserang kehormatannya. Jadi kita ada berdua, yang dituduhkan tadi adalah bisa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, tapi malah menurut hukum setempat atau kebiasaan segala macam yang berlaku, yang tetap menimbulkan terserangnya kehormatan orang lain. Ini pun bisa tuduhan itu benar atau tidak, tapi karena dia di luar konteks hukum, maka pembuktiannya tidak memakai 314. Pembuktiannya tadi kembali ke 311. Bertentangan dengan apa yang diketahui ukurannya. Pergi ke tempat pelacur tadi sebagai tuduhan yang benar atau tidak, karena bertentangan atau tidak bertentangan dengan yang diketahui. Yang diketahui dari orang yang mencemarkan tuduhan tadi. Misalkan saya menuduh, maka saya ditanya, emang kamu tahu Irfan si Febri melacur? Ya semalam saya pergi bareng Pak Hakim. Kemana? Ke tempat itu. Terus ya saya di parkiran aja ngerokok. Pas termos itu si Febri ke dalam. Terus udah sebelumnya saya nggak tahu. Itu kan bertentangan yang saya tahu. Apakah si Febri ke dalam itu ke kantin, ke toilet, atau nyari apa nggak tahu. Kecuali saya satu kamar sama dia. Jadi ukurannya adalah sesuai nggak yang dia ketahui dengan apa yang dia tuduhkan. Jadi dapat batasan lagi ya. Substansi tuduhan benar atau tidak kalau berkaitan perbuatan yang melanggar hukum pidana, guidance-nya adalah 314. Ayat 1, ayat 2. Bahkan kalau belum ada putusan maka ayat 3 ditunda dulu tuh pemeriksaan tentang fitnah. Tapi kalau di luar konteks perbuatan yang bersinggungan dengan hukum pidana, maka guidance-nya adalah 311. Sesuai tidak dengan pengetahuan dia dengan yang dia tuduhkan. Kalau tidak sesuai berarti bertentangan fitnah. Nah, itulah yang kita maknai saat terjadinya fitnah adalah saat kita ulangi rumus, saat motivasi melakukan pencemaran itu katanya untuk membela diri, katanya untuk kepentingan umum, tidak terbukti. Ditambah substansi tuduhannya bohong, maka tidak berjaya, maka dia menjadi sebuah tindak pidana fitnah. Artinya apa? Fitnah terjadi karena ada perkara pencemaran yang awalnya dia ingin membuktikan, motivasinya 310, bukan 310, ingin membuktikan supaya dirinya lepas dari tindak pidana pencemaran.
karena tidak dipidana kalau dia melakukan pencemaran itu karena membela diri atau terpaksa. Berawal dari situ akan berimbas menjadi sebuah tindak pidana baru, yaitu fitnah, dengan syarat tadi duanya terpenuhi, motivasi dan substansinya bohong, ya kan? Atau juga bisa menjadi sebuah yang berdiri sendiri pidananya. Jikalau apa? Jikalau dalam penempatan tindak pidana fitnah, dua yang harus dibuktikan ini salah satu atau dua-duanya tidak terpenuhi. Tuduhannya benar, berarti nggak memenuhi karena yang tuduhannya bohong. Atau sebaliknya, motivasinya malah terbukti bahwa dia benar ternyata demi kepentingan umum atau demi membela diri, maka juga tidak terpenuhi. Fitnahnya gugur, pencemarannya terpenuhi 310 ayat 3, menyebabkan dia tidak dipidana sebagai perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. Baik, siap. Nah, mereka paham ya? Bisa dipahami, Bang. Nah, atas dasar tadi, pemirsa, pertama kita rampungkan dulu tentang ini. Maka yang mau kita sampaikan kepada pemirsa adalah sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari, kita harus hati-hati, pemirsa. Ternyata fitnah itu justru yang kita sampaikan adalah benar dilakukan oleh orang itu. Fitnah, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang kita tuduhkan kepada orang itu justru itu dilakukan. Karena itu perbuatan yang dia pendam supaya tidak ketahuan, justru kita lontarkan. Jadi jangan kita berdalih, yang kita sampaikan benar kok. Yang benar yang kita sampaikan adalah aib bagi orang lain. Itu makanya pencemar, tercemar dia karena ucapan kita tadi. Kalau yang kita ucapkan justru tidak benar dan tidak ada motivasi membela diri atau kepentingan umum, pencemaran yang kita bilang tadi itu menjadi sebuah fitnah. Yang paling gampang pemirsa pendekatannya adalah keagamaan dari sisi pendekatan keagamaan. Dalam agama Islam ada yang disebut dengan ghibah. Apa itu ghibah? Ngegosip ya. Ngegosip, ngerumpi. Itu apa sih? Ngomongin orang kan? Ngomongin orang. Yang diomongin berarti yang benar dilakukan orang itu kan? Dalam Islam, ghibah adalah perbuatan yang dilarang. Diibaratkan memakan bangkai saudara sendiri. Artinya justru yang kita omongkan ada yang benar juga dilarang dalam agama. Sama dengan pencemaran yang disampaikan juga benar, tapi merugikan orang lain juga menjadi sebuah tindak pidana. Kemudian dalam Islam, jika yang diomongkan itu tidak benar adalah fitnah. Sama juga itu juga fitnah. Menjadi ancamannya lebih kejam dari pembunuhan kalau menurut agama, pendekatan agama. Bahkan dalam KUHP meningkat jadi 4 tahun. Kalau pencemaran tadi adalah 9 bulan, fitnah menjadi 4 tahun. Nah, sampai di sini akhirnya pemirsa, konten yang seharusnya ada dalam penggunaan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang akan digunakan dalam tindakan hukum berikutnya dalam perseteruan yang menjadi topik pembicaraan berita online tadi, berita online ini, maka kita tempatkan. Apakah pasal 27 ayat 3 itu secara hukum bisa digunakan? Kalau berdasarkan kajian tadi pemirsa, yang dimana buat pencemaran nama baik saja harus dibuktikan dulu. Terlebih si pelaku, si terdakwa punya hak untuk menggunakan pasal 310 ayat 3 supaya dia keinginannya tidak dikatakan mencemar, bahkan dia punya kesempatan untuk membuktikan apakah dia melakukan itu karena terpaksa atau membela diri. Artinya pemirsa, walaupun perbuatan pencemaran itu udah kasat mata ada, tapi belum bisa diterapkan sebagai konten yang dilarang sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap bahwa perbuatan itu adalah pencemaran. Betul? Betul. Karena tadi ada 310, kecuali 310 ayat 3 nggak ada. Iya. Karena tadi justru benar itu pencemaran. Tapi ada perbuatan itu dibenarkan oleh hukum kalau memenuhi pasal 310 ayat 3 kan harus dibuktikan. Terlebih lagi pasal 27 ayat 3 itu kontennya bersifat alternatif kumulatif. Artinya bisa dua-duanya atau bisa salah satu. Pada saat menentukan bahwa kontennya adalah tindak pidana fitnah karena yang dituduh itu merasa nggak benar melakukan itu tadi, berarti kan fitnah. Oh si Anu begini-gini, gue saya nggak terima fitnah, itu pencemaran. Berarti kan konten yang akan digunakan dengan undang-undang ITE adalah konten fitnah. Tadi udah kita bahas, konten fitnah adalah sebagai akibat dari adanya konten
pencemaran nama baik yang kalau memenuhi dua syarat motivasinya terpenuhi, substansi tuduhannya tidak benar, bohong, maka jadi fitnah. Artinya pembuktiannya lebih belakangan, mempunyai keputusan yang hukum yang tetap dibanding pencemaran. Karena tidak ada putusan fitnah kalau pencemarannya tidak ada putusan. Oleh karenanya pada saat 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kalau kita memakai konten yang alternatif, apakah pencemaran atau fitnah, dua-duanya harus menunggu putusan pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan, nah, apalagi kalau pakai pasal 2314 ayat 1 ayat 2. Sudah jelas dinyatakan bukan merupakan tindak pidana fitnah berdasarkan putusan pengadilan. Artinya terlalu prematur kalau terhadap dua tindak pidana ini yang akan dijadikan konten 27 ayat 3 Undang ITE, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan apakah pencemarannya terbukti atau fitnahnya terbukti. Terlalu prematur, ya kan? Akhirnya ya mau tidak mau konten yang akan dimuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, sementara penggunaan pasal Undang-Undang ITE ini diparkir dulu sampai ini berjalan mulus, ada putusan baru bisa ini berjalan. Kalau sekarang terlalu prematur. Itu yang bisa kita sampaikan karena apa? Ada pasal 314 yang cara menentukan kalau perbuatannya adalah berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Ada 314 ayat 1, ada 314 ayat 2, bahkan 314 ayat 3. Kalau baru masuk tingkat penyidikan, pemeriksaan perkara pidana fitnah dipending dulu. Udah menunjukkan itu kepastian hukumnya sudah dahulukan, ya kan? Betul. Nah, atas dasar tadi, itulah analisa hukum yang kita bisa sampaikan. Penggunaan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak serta-merta sebelum kontennya tadi, apakah ada konten pencemaran atau konten fitnah atau kedua-duanya, terlebih dahulu harus mempunyai putusan pengadilan melalui tetap. Dasar berikutnya adalah yang diatur sendiri dalam Undang-Undang ITE yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang 11 tahun 2008. Nanti pemirsa bisa lihat antara di alinea ke-6 atau alinea ke-7, ini adanya di halaman kedua. Artinya dalam penjelasan umum itu ada beberapa alinea, nanti pemirsa langsung masuk ke alinea ke-6 atau alinea ke-7, saya lupa. Ada penjelasan tadi yang menentukan bentuk kegiatan dalam skup Undang-Undang ITE. Kalimatnya adalah, Febri silakan baca yang kuning. Oke, baik. Secara yuridis, kegiatan pada ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja. Stop dulu, pemirsa bilang, undang-undang bilang, Undang-Undang ITE tidak dapat didekati dengan hukum konvensional saja. Kebuan kata saya. Tapi itu kita maknai dulu. Kemudian yang merah teruskan baca. Kegiatan dalam ruang cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berikutnya dijelaskan kenapa kalimat ini digandeng. Pertama, pendekatannya tidak bisa konvensional karena ternyata Undang-Undang ITE kegiatannya virtual. Virtual itu kalau nanti dalam penjelasan umum di bagian-bagian awal adalah virtual itu semu, cyberspace, dunia maya, bukan yang sebenarnya. Meskipun dampaknya apa tadi akibatnya? Meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Nah, diulang lagi coba. Kegiatan dalam ruang cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata. Nah, kegiatannya virtual, dampaknya sangat nyata. Jadi artinya yang konvensional akibatnya nyata, tapi kegiatannya dunia maya, semu virtual. Sebagai contoh begini pemirsa yang dapat kita ilustrasikan, Febri. Jual beli online. Febri masuk ke situs jual beli online, beli sepatu. Kegiatannya tadi semu atau nyata? Semu. Kenapa semu? Karena yang saya lihat gambar sepatu. Nah, kalau dalam jual beli yang nyata, kita masuk ke toko sepatu yang akan kita beli kita bisa pegang bahannya, kita bisa tahu kuat apa enggak, betul. Kita bisa cobain ya. Kaki nomor baca atau enggak. Tapi dalam jual beli online, kegiatan tadi semu,
Tapi dampaknya nyata apa? Si penjual terima duit yang kamu transfer, si pembeli terima barang. Akibat jual belinya iya, tapi kegiatannya semu. Nah itulah yang akhirnya menurut orang yang dalam alinea ini di kalimat sebelumnya tidak dapat didekati dengan hukum konvensional karena akibatnya adalah nyata dirasakan sebagai gambaran adalah bentuk tindak pidana KUHP. Perbuatan di dunia nyata akibatnya di dunia nyata. Jika orang ditipu di dunia nyata akibat juga langsung. Perbuatannya benar, saya menipu Febri di dunia nyata, bukan di dunia maya. Begitu juga tindak pidana lain yang ada dalam KUHP, perbuatannya di dunia nyata, akibatnya di dunia nyata. Karena ada perbedaan alam antara undang-undang ITE yang alam semu kegiatannya, KUHP alamnya adalah dunia nyata, maka harus dibikinlah jembatan yang menurut penjelasan tadi pendekatan hukum konvensional tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti harus ditambahkan kan. Nah inilah sebagai penyebab alasan kedua menurut saya penerapan undang-undang ITE dalam rangka penggunaan pasal 27 ayat 3 tidak serta-merta. Karena menurut pasal 310, 311, 312, 314 harus dibuktikan dulu pencemarannya terbukti bersalah atau tidak, fitnahnya terbukti bersalah atau tidak, ditambah sifat yang berbeda antara undang-undang ITE yang semu bentuk kegiatannya dengan sifat KUHP yang baik bentuk akibatnya adalah nyata. Oleh karena itulah makin menguatkan pendapat saya harus parkir dulu undang-undang ITE itu untuk mendapatkan kontennya adalah pencemaran nama atau fitnah. Nah, kira-kira begitu Febri yang bisa kita kaji dalam kesempatan ini. Oke, baik, dikupas semua pemirsa secara tuntas, dikuliti habis oleh Bang Irfan. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa subscribe channel kita ini supaya dapat update video-video terbaru. Ya, sebelum kita undur diri, mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Bang Irfan. Silakan Bang. Ya, pemirsa yang telah menonton, terima kasih atas atensinya. Yang perlu diingat oleh pemirsa adalah ini adalah pendapat dari kita yang banyak kelemahan, bukan suatu kebenaran mutlak. Kita hanya membangun pendapat secara objektif berdasarkan hukumnya. Jika dirasa manfaat oleh pemirsa, kami ucap terima kasih. Jika tidak dirasa manfaat, abaikan saja. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juara Weekend Partner. Salam.